Masih dengan tema kita apa Ustadz Syam temanya? Menyelamatkan dunia dengan menjaga satu nyawa. Masya Allah, sebelum kita belajar lebih lanjut, ada tayangan yang kita saksikan dulu yuk sama-sama. Ini dia tayangannya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pegiat sosial bernama Tubagus Zainal Arifin atau yang akrab disapa Uncle Tibob lewat Instagramnya Senin 24 Mei 2021. Tibob menuturkan video tersebut direkam oleh rekannya yang berada di ambulans tersebut pada Kamis 6 Mei 2021. Kala itu rekan Tibob tengah membawa seorang pasien dengan penyakit jantung untuk dibawa ke rumah sakit di Kota Bandung. Saat melintas di Jalan Soekarno-Hatta Ibrahim Aji atau di lampu merah Samsat Kiara Condong, tampak kendaraan memadati jalan. Sesosok bocah laki-laki bernama Adrian sigap membantu membuka akses jalan untuk ambulans. Tibob mengaku takjub melihat empati bocah 6 tahun tersebut membantu membuka akses jalan. Bahkan rekannya yang berada di dalam ambulans juga menangis melihat empati bocah tersebut untuk membuka akses jalan. Nah, Masya Allah, tabarakallah nak, baik banget kamu nak, itu insya Allah, Allah berikan berkah keselamatan dunia dan akhirat selalu, amin. Nah Ustadz Syam, kalau kejadian kayak gitu, bener gak sih kalau ada orang yang melakukan kebaikan buat kita, menyelamatkan hidup dan nyawa kita, katanya kita utang budi terhadap orang itu, dan harus bayar utang budinya, emang harus atau gimana sih cara bayar hutang budinya itu, mohon tausiahnya. Baik, tabik guruku, Habib, Abi, Kacaca, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah efek daripada hadis yang sangat indah yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi, bahwasanya tidaklah disebut beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Gimana sih kalau kita sudah mencintai orang lain tuh seperti kita mencintai diri kita? Jadi nggak ada iri dengki lagi, dan kita membantu orang lain seperti kita membantu diri kita sendiri. Kalau misalnya ngelihat orang lain pakai mobil baru, ya kita yang bahagia ya, sama dengan kita yang punya mobil baru. Kita ngelihat orang lain berangkat haji, ya kita ikut bahagia karena sama dengan diri kita yang berangkat haji. Karena kita menganggap orang lain itu seperti diri kita sendiri. Ada orang lain yang sedang sakit, kita yang merasakan sakitnya juga. Gimana ya kalau saya ada di posisi itu, kita merasa kita membantu orang lain sama dengan kita membantu diri kita sendiri. Nah itu yang dimaksud dengan mencintai orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Maka subhanallah, ini ajaran yang simple tapi ternyata berdampak atau berefek yang sangat panjang selanjutnya. Maka ketika ditanyakan bagaimana cara membalas budi seseorang ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka salah satu ajaran Islam yang sangat luar biasa yakni membalas kebaikan orang lain. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ya kebaikan itu ya dibalas kebaikan. Tidaklah satu kebaikan kecuali balasannya juga kebaikan pula. Maka Rasulullah SAW didatangi oleh orang-orang muhajirin. Orang-orang yang dari Mekah ke Madinah. Mereka datang kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, orang Ansar itu membawa habis semua pahala. Orang Ansor itu, ya Allah ya Rasulullah, gimana ya mereka itu udah memborong semua pahala. Tidak ada kami memperhatikan manusia yang memberikan sesuatu sebanyak orang Ansor. Tidak pernah kami melihat manusia berbuat baik terhadap orang lain, manusia lainnya, kecuali orang-orang Ansor ini sebanyak mereka ya Rasulullah. Maka mereka memborong semua pahala ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, maukah kalian membalasnya? Kata mereka, kami ingin sekali membalasnya dan kami harus membalasnya. Maka kata Rasulullah SAW, pujilah mereka, berterima kasihlah terhadap mereka. Nah ini kan hutang nyawa nih, hutang nyawa sudah diselamatkan, datang ke Madinah nggak punya apa-apa, datang ke Madinah nggak punya modal, akhirnya diberikan modal, diberikan tempat tinggal. Dengan cara apa membalasnya? Yakni minimal membalas dengan sesuatu yang sama, atau membalas dengan pujian, atau membalas dengan terima kasih. Dan Rasulullah SAW tidak menyukai orang-orang yang menyembunyikan kebaikan orang lain. Maksudnya apa? Udah dibaikin tapi nggak terima kasih gitu. Udah dibaikin tapi ternyata dia tidak memujinya. Maka dia termasuk orang yang menyembunyikannya. Maka balaslah dengan pujian, balaslah dengan ucapan terima kasih kalau engkau tidak mampu membalas dengan kebaikan serupa. Jadi kalau misalnya hutang nyawa gimana kita balasnya? Maka berbuat baik juga lah terhadap mereka dan juga berterima kasih serta pujilah mereka. Tapi jangan berharap untuk dibalas. Jangan berharap untuk dibalas. Karena kita berbuat baik itu namanya ihsan. Apa itu ihsan? Engkau berbuat baik seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Jadi saya berbuat baik karena Allah yang melihat saya. Bukan karena saya dilihat manusia. Nyiksa ketika kita berbuat baik, kita berharap dibalas sama orang lain. Karena tidak semua orang lain pandai untuk membalas kebaikan itu sendiri. Ada satu kalimat yang luar biasa gitu ya. Jazakallahu khair.
ya. Jazakallahu khaira. Kenapa kalimat ini muncul? Karena ternyata ada kebaikan-kebaikan yang kita sebagai manusia tidak mampu membalasnya, tapi hanya Allah yang mampu membalas kebaikannya. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, misalkan Ya. begitu ya. Jadi Allah yang balas karena Allah yang balas. balasan Karena Allah jauh lebih baik gitu. benar, saya nggak mampu nih balas kebaikan Caca nih, ya Allah, jazakallahu khaira. Ya, hanya Allah yang mampu membalas. Dan tadi aku suka banget sih sama poinnya Ustadz Syam, kalau orang melakukan kebaikan kita sebut-sebut terus kita puji orang tersebut supaya mulut kita itu bersih dan selalu berbicara yang baik, bukan tentang kejelekan orang gitu. Subhanallah. Masya Allah. Tapi kan sekarang malah kayaknya lebih seru ngomongin kejelekan orang, Ustadz. Ya gimana ya, itu bumbu-bumbu setan mau gimana lagi, Jadi ujian harus kita di disingkirkan. dunia gitu. Makanya kita berilmu, belajar Islam itu indah setiap pagi. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Iya. Nah, Abi, bener gak sih katanya kalau kita nggak peduli dengan keselamatan satu orang aja, bahkan hanya satu orang nih, kita nggak peduli dengan keselamatan orang tersebut, itu bisa membawa dampak terhadap kesulitan hidup kita. Jadi kita tuh hidup jadi susah, jadi sempit, jadi aduh pokoknya nggak enak gitu. Bener gak sih Bi? Mohon Allah tausiahnya. ibarik fiik. Izin, terima kasih Kak Caca. Izin Habib dan Tafadhal, Ustaz Syam. Ustaz Habib. Allah ibarik fiik. Subhanallah, ketika ada ungkapan dengan mengatakan ketika kita tidak peduli terhadap orang lain, bahkan cuek terhadap orang lain, apakah ada balasannya kepada diri kita? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kata-kata tadi hal yang terindah, ada perkataan para ulama dan ini bukan hadis, ya, dengan mengatakan kama tadin tudan. Iya, tapi bergantung kepada ayat ataupun hadis yang begitu kuat. Tadi disampaikan ayatnya oleh Ustaz Syam dengan mata hal jazaul ihsan illal ihsan. Iya. Dengan kalimatnya apapun yang Anda lakukan terhadap orang lain, maka Anda akan mendapatkan yang sama dari orang lain. Hal ini adalah sesuatu hal yang harus kita resapi. Jadi kalau seandainya, aduh saya tidak mau melakukan hal ini untuk diri saya, berarti saya tidak boleh melakukan hal ini kepada orang lain. Terutama, simak kalimat ini baik-baik. Berapa kali saat ini kita mendengar ada orang yang terpapar sekian. Lalu apa respon kita setelah mendengar ada orang yang terpapar? Sebaiknya mengatakan Allahumma shfihim. Ya Allah, doakan mereka, berikan kesembuhan kepada mereka. Berapa kali kita mendoakan orang yang sedang sakit agar Allah sembuhkan saat kita mendengar mereka sakit? Berapa kali? Ataupun saat kita mendengar dengan kata-katanya, ada orang yang sekarang sudah wafat karena COVID sekian jumlahnya. Apa respon kita? Apakah mengatakan, waduh makin banyak, waduh nggak disembuhkan? Yang paling baik responnya, Allahumma gfir lahum warhamhum. Doakan demikian. Sekarang ini respon ketika mendengar yang sakit, apa respon kita? Ketika kita mendengar ada yang wafat, apa respon kita? Tidak ada doanya untuk mereka. Hal ini yang mungkin meragukan dalam diri kita seperti apa cinta kita kepada mereka. Ingat, iya, apabila kita mudah mendoakan orang lain, maka saat kita nanti wafat, punten, banyak orang yang mendoakan kita dan kita tidak pernah mengenalnya. Ya Rabb, siapa yang mendoakan saya begitu banyak? Saya tidak mengenal orang-orang yang mendoakan saya ini. Jawaban Allah dengan mudahnya, ini adalah doa-doa muminin, muminat kepadamu yang tidak mengenalmu. Kok bisa mereka mendoakan saya padahal mereka tidak mengenal saya? Karena engkau selalu mendoakan orang-orang yang wafat dan engkau tidak mengenalnya, maka engkau akan mendapatkan hal yang sama. Ya Rabb, ketika kita sakit, tiba-tiba dalam waktu yang mungkin mengatakan ini penyakitnya akan lama, tiba-tiba sehari, 2 hari sembuh. Apakah sadar kalau itu adalah doa saudara-saudara kita, teman-teman kita yang selalu kita doakan. Dan mereka pun mendoakan kita. Yang tanpa kita kenal mereka didoakan oleh kita dan mereka pun mendoakan kita. Ini hal yang luar biasa. Maka punten, jadi seandainya kita tidak peduli terhadap apa yang ada, pastikan kehidupannya pun tidak akan pernah dipedulikan oleh orang lain. Jadi kalau dikatakan aslih nafsaka yaslullakan nas, itu benar-benar perbaiki dirimu, maka orang lain pun akan memperbaiki diri mereka kepada kita. Jangan pernah berharap orang lain untuk berbuat baik kepada kita kalau kita tidak pernah berbuat baik kepada orang lain. Inilah yang harus dipegang dalam kehidupan ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata kehidupan ini benar-benar berkaitan dengan sekeliling kita. Kama tadin tudan. Seperti apa Anda lakukan orang lain, seperti itulah orang lain akan memperlakukan Anda. Ketika ingin berbuat baik kepada orang lain, lakukan saja. Karena apa? Ketika Anda berbuat baik kepada siapapun, maka Anda akan mendapatkan kebaikan dari manapun dan dari siapapun. Tapi jika Anda pilih-pilih, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah,
Allah tidak akan pernah pilih-pilih kepada siapapun untuk diberikan kebaikan daripadanya. Maka kita sambung daripada Rahman Rahimnya Allah dengan cara apa? Kita menyambung cinta kasih sayang kita kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, deg-degan ya denger Abi tuh, Bi. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, nolong orang, sedekah, bahkan doain aja. Iya. Nggak usah lihat mau kenal, mau nggak kenal, ya doain aja. Doain saja. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah Herbi. Aduh, bener-bener merinding, baru tahu saya. Jadi pengen saling mendoakan insya Allah nih ya jamaah. Habib, sekarang berbicara tentang menyelamatkan nyawa orang. Bener gak sih Bib, katanya kalau kita menyelamatkan nyawa seseorang, atau gak usah menyelamatkan nyawa deh, kita menjaga orang tersebut aja, menjaga keselamatannya gitu. Allah akan memberikan kita sebuah ganjaran, bahkan kemudahan saat kita dalam sakaratul maut. Aduh, mau banget kalau kayak gitu Bib, bener gak sih Bib? Ini Mohon sangat menarik. tausiahnya. Masya Allah. Setelah yang satu ini aja. Agak ada begitu sekarang. Sekarang. Dia mau iklan aja. Kaget sekarang aja tuh Afwan, Bib. Maki. Masya Allah, tabarakallah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana ya Allah ya Rabb ababa sihat wal afiyah wa salama minal azabil corona ya Allah. Ya Allah berikanlah kesehatan kepada kami dan keluarga kami dan semua yang nonton daripada azab corona ini ya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimana pertanyaannya menarik. Apakah sakaratul maut ini Allah mudahkan ketika hamba tersebut berperilaku baik dan menolong nyawa orang lain? Di sini ada daripada hadis yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari riwayat dari Rawahul Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nafsa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yasara ala muslim wa man yasara ala mu'asir yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Jelas bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membantu, yang menolong, yang ikut campur untuk memudahkan daripada muslim di dunia atau siapapun tetangganya, saudaranya dalam sebuah kesusahan, dalam sebuah hal yang buruk baginya, dia bantu dalam urusan dunianya dan urusan daripada kehidupannya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kesusahannya nanti pada hari kiamat. Dan siapa orang yang meringankan daripada beban seseorang muslim yang dalam kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan bebannya di dalam dunia dan di akhirat. Ini menarik. Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita daripada urusan dunia dan akhirat. Kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan innallaha inda zanna li'abdi atau innallaha inda zanni li'abdi. Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Kita berprasangka baik kepada Allah. Ya Allah, aku minta tolong kepadamu ya Allah. Mudahkanlah aku dalam sakaratul maut. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika proses sakaratul maut, seorang nabi, hambanya Allah, kekasihnya Allah, Habibullah, meneteskan keringatnya ketika dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, hambanya Allah yang tidak luput daripada dosa, tidak luput daripada maksiat, tidak luput dari perbuatan yang tidak baik. Rasulullah meneteskan keringat, apalagi kita sakit yang dahsyat. Kita berharap dengan perilaku baik kita, perbuatan baik kita, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkanlah kami dalam sakaratul maut. Mudahkanlah kami dalam proses sakaratul maut. Yang di mana proses sakaratul maut itu sungguh luar biasa. Datanglah orang yang kita cintai, bisa ibu kita, bisa bapak kita, bisa guru kita, bisa siapapun yang kita cintai, istri kita dan siapapun atau anak kita. Menyerupai, siapa yang nyerupain? Syaitan menyerupai. Suruh mengajak kepada keburukan. Kan siapa orang yang akhir mautnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Apakah mungkin bisa kita mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut? Di sini poin yang penting. Kita berbuat baik, kita tolongin orang, kita bantu orang. Berharap ya Allah, mudahkanlah kami dalam sakaratul maut. Peliharalah diri kami dan keluarga kami ya Allah dalam sakaratul maut. Itu nikmatnya kita membantu orang lain. Betapa pedihnya sakaratul maut ini. Dan kita berharap selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada balasan kebaikan yang tadi disampaikan oleh Ustaz Syam dan Ustaz Abi Maki. Tidak ada kebaikan yang kita lakukan tanpa ada balasan sebuah kebaikan. Manusia yang berbuat baik, manusia yang berperilaku baik, manusia yang berkata-kata baik, manusia yang mengajak kepada kebaikan, suruh sholat, suruh ngaji, suruh ke majelis taklim, ini berbuat kebaikan. Allah balas semuanya. Dan siapa orang yang tadi menolong nyawa orang lain, bahkan kita misalkan punya tabung gas di rumah, sudah nggak dipakai, kita kasih tabung gas tersebut. Kita punya obat lebih,
obat yang dimana udah pernah dipakai kemarin, ada sisanya, kita kasih. Atau dia nggak punya rezeki, kita punya rezeki, kita bantu untuk membelikan obat tersebut. Kita tahu tempat belinya, kita bantu beli tempat belinya di mana. Yang di mana obat kan lagi susah, Avigan susah, Gamara susah, dan lain sebagainya. Ini kita bantu. Untuk apa? Untuk menolong nyawa orang lain, sehingga kita berharap ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hari pembalasannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi jangan pernah males buat nolong orang karena kita nggak tahu kebaikan mana yang bisa ngebantu kita mungkin nanti di akhir hayat kita gitu. Betul, ya Bib ya. betul. Jangan males buat bantu telepon kek, bantu cariin kek di mana, di internet di mana gitu. Baik, jazakallah khair Habib. Nah, Jamaah Islam itu indah. Ini ada sebuah tayangan nih tentang tenaga kesehatan di Indonesia. Seperti apa tayangannya? Ini dia. Dalam video yang menjadi viral ini, tampak sejumlah tenaga medis di RSUD Dr. Harjono. Dalam video yang menjadi viral ini, tampak sejumlah tenaga medis RSUD Dr. Haryono, Ponorogo yang menggunakan APD kelelahan. Selain itu, dalam rekaman lain, terlihat ruang UGD rumah sakit dipenuhi pasien. Beredarnya video ini dibenarkan Direktur RSUD Dr. Haryono, Made Jeren, saat ditemui Senin siang. Menurut dia, ruang perawatan pasien COVID-19 memang penuh, yakni 54 tempat tidur atau bor sudah penuh sejak sepekan lalu, termasuk ruang ICU. Akibatnya, sejumlah pasien baru terpaksa tertahan di ruang IGD. Masya Allah, kalau udah ngomongin tenaga kesehatan hati saya tuh merinding. Ya Allah, semoga kalian semua dimuliakan oleh Allah, dunia dan akhirat. Amin. Karena kita pakai masker aja kayak gini engap, apalagi mereka. Yeah. Nggak boleh copot-copot. Terus afwan banget kita misalkan sekarang protes, aduh gaji saya nggak cukup gini-gini, tenaga kesehatan juga nggak ditambah gajinya padahal kerjanya nambah gitu. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah yang ganjar kebaikannya jauh lebih banyak daripada apa yang didapatkan di dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah Ustadz Syam, gimana caranya supaya saudara-saudara kita nih tenaga kesehatan yang ada di Indonesia khususnya tetap bisa beristiqomah dalam menolong dan membantu masyarakat atau pasien-pasien yang sedang terpapar penyakit baik COVID maupun bukan. Silahkan. Baik, tabi guruku Habib Usman, Abi Tafadhol, Maki, Syekh. Kacaca serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi kalau kita didatengin oleh orang minta tolong, pengen dibantuin, itu memang sudah Allah atur skenarionya seperti itu. Kita yang akan membantunya. Kalaupun kita tidak membantunya, akan ada orang lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantunya. Jadi ternyata subhanallah yang paling pertama untuk kita perbaiki agar bisa istiqamah yakni niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan niat ini tidak karena Allah, pasti kita akan nyerah. Kapan niat ini karena ingin dibalas kebaikannya oleh orang lain, pasti akan nyerah. Lihatlah bagaimana orang tua merawat anaknya. Anak yang dirawatnya setelah semakin dewasa, setelah itu dia kuliah, setelah itu dia menikah, mulai cuek dengan orang tuanya. Akhirnya sang anak yang tadi udah punya pasangan, akhirnya punya anak juga, semakin cuek juga kepada orang tuanya. Orang tua yang tidak karena Allah merawat anaknya, melahirkan anaknya, pasti sakit hati. Dulu kecil aja kamu kuberikan ini, dulu kecil engkau kuberikan ini. Padahal ternyata anak yang lahir dari rahim ibunda, anak yang lahir daripada rahim seorang ibu, memang sudah takdir Allah lahir dari sana. Dan sudah kewajibannya untuk merawatnya, membesarkannya. Namun kalau kita nggak karena Allah, itu pasti sakit hati. Saya udah besarkan dia Ustadz, tapi ternyata saya diperlakukan seperti ini. Tapi kalau ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, terserah apa yang dilakukan orang lain yang telah dibaikin itu, maka dia tetap merasa bahagia. Kenapa? Karena saya berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Sama begitu pula kita sebagai anak. Kita sebagai anak mungkin mendengar ceramah, berbuat baiklah kepada orang tua. Enak aja Ustadz itu ngomong, orang tuanya baik, orang tua saya toxic parents. Orang tua saya nggak seperti orang tua yang lain. Orang tua orang lain mungkin mengantarkan anaknya sekolah. Orang tua saya di rumah berantem sama ibu saya. Atau misalnya orang tua saya berbeda dengan orang tua mereka. Akhirnya dia tidak mau berbuat baik kepada orang tuanya. Kenapa? Karena merasa orang tuanya berbeda. Maka niat karena Allah dalam berbuat baik, itulah yang membuat kita kuat dalam kebaikan tersebut. Lihat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah di Taif, dilempari sampai Rasulullah berdarah. Namun Rasulullah SAW tidak menyerah dalam kebaikan. Kenapa? Karena bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kebaikan, maka itu yang membantu kita untuk istiqamah. Yang kedua, berharap hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat.
thawaban min indillah gitu ya. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada balasan yang ada di dunia. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Ibunda Khadijah ketika Ibunda Khadijah sedang melamun gitu pada suatu hari, maka Rasulullah mengatakan, apakah engkau menginginkan hartamu kembali lagi? Engkau yang dulu kaya raya sekarang berubah menjadi miskin karena menikah denganku. Engkau dahulu dipandang terhormat sekarang dihina karena bersamaku. Apakah engkau menginginkan aku meminta kepada Allah untuk mengembalikan semuanya? Kalau engkau menginginkan sekarang, aku minta sekarang akan dikembalikan sama Allah. Tapi kalau engkau bersabar, maka balasan di akhirat itu jauh lebih baik. Maka subhanallah, berharap balasan di akhirat itu yang jauh lebih baik untuk kita. Banyak teman-teman mungkin yang menyerah untuk berbuat baik. Ngapain saya baik sama dia Ustaz? Nggak pernah saya dibaikin sama dia. Ngapain saya berbuat baik sama tetangga saya? Nggak pernah dia berbuat sama dia. Nah, ini konsep yang sangat luar biasa. Kenapa Al-Quran dan hadis memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain? Karena ternyata kalau nggak pakai Quran dan hadis, itu kita otomatis berbuat baik kalau mereka udah baik sama kita. Oh. Tapi butuh Quran dan hadis untuk apa? Karena kita harus berbuat baik meskipun orang lain nggak baik sama kita. Jadi kita berbuat baik, istilahnya nih kita berbuat baik sambil tutup mata ya kita Bener. nggak lihat lah mau Iya. dia baik kek. Saya berbuat baik karena Allah yang suruh gitu aja. Titik gak pakai koma, Nggak pakai ya kan? Jadi koma. tutup mata berbuat baiklah Benar, sebanyak-banyaknya, benar. sekecil apapun itu. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Ustadz Syam, nah jamaah habis ini nih, jamaah nggak boleh kemana-mana, tetap tongkrongin Trans TV. Kenapa? Karena habis ini akan ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.